Jadi sekarang tanggal 13 Juni 2011 pukul 9.52 menit kita akan menghubungi polisi, kantor polisi dengan nomor 527 6001 untuk komplain tentang zikir di daerah Kemang Utara. Ayo. Sekarang zikirnya lagi ngomongin hamil. Selamat malam dan berbantu. Iya, selamat malam Pak Polisi. Saya warga dari Kemang Utara. Kami ingin komplain tentang zikir yang sedang diadakan sepanjang Jalan Kemang Utara sini, khususnya di sekitar Jalan Bungur. Mereka zikir itu di jalan umumnya persis Pak, jadi dan sampai masuk gang kediaman, jadi menyulitkan warga sekitar yang pengen pulang dari kantor untuk masuk ke rumahnya masing-masing. Ya gitu ya Mbak ya? Iya. Oh iya gitu. Terima kasih Mbak. Tunggu sebentar Mas. Ya? Tanggapan Bapak apa? Nanti saya coba, ini kan biasanya udah ada izin. Biasanya zikir tersebut biasanya udah sebelumnya udah izin dulu tuh kepada kepolisian biasanya. Tapi gini Pak, bukannya apa-apa. Saya kebetulan nih, saya kakaknya yang tadi ini yang nelpon. Enggak, tadi jadi gini, biasanya saya bekerja waktu itu di industri film ya. Saya kan mesti minta izin. Saya minta izin kepada Bapak, maksudnya kayak pihak polisi. Setelah itu saya minta izin dengan warga. Gitu kan, seharusnya seperti itu apabila ada kegiatan yang istilahnya nanti akan mengganggu mungkin daerah kediaman atau mungkin ada suara keras atau mungkin memakai jalan yang ada di daerah kediaman atau di jalan umum gitu. Nah mereka itu minta izin sama kita sudah pernah dan kita menolak. Dan sepanjang Jalan Bungur ini menolak iya, loh Pak. Ini kediaman tuh banyak yang menolak diadakan di depan rumah kita. Jujur ya Pak, maksud saya gini, buat apa minta izin kalau ujung-ujungnya tetap diadakan juga gitu. Dan ibu saya sebenarnya dia udah menelpon ke tempat polisi yang di daerah Kemang, namun tidak ada tanggapan. Gitu ya. Terus bilangnya, oh gitu ya Bu, cuman gitu aja. Oh gitu, ya gimana? Jadi kita gimana ya mau, ini sudah berjam-jam berlangsung dan yang tadinya ada tamu saya dari daerah Pamulang, dia nggak bisa keluar karena dia naik motor dan jujur dia juga cukup takut karena kan mungkin merasa terintimidasi gitu loh. Iya betul. Saya bukannya apa-apa, saya pun beragama Islam. Ya. Keluarga saya beragama Islam, tapi jujur kita merasa sangat keberatan dan ada sedikit ketakutan bukannya apa-apa kalau kita keluar dari rumah dan kita akan komplain. Jadinya kayak apa? Mau melawan berapa puluh orang yang keluar gitu. Nanti ada konflik sedikit ya pastinya. Exactly. Saya bukannya apa-apa ya Pak. Kawinan aja, kalau ada kawinan polisi gampang kelihatan. Kalau misalkan ada acara musik, fashion show, apalah daerah Kemang, polisi kelihatan. Zikir nggak ada. Polisinya kemana ya? Saya bingung gitu loh. Mestinya yang dijaga, where is the police people? And then kakak saya pulang aja, dia harus turun dari mobil untuk diperbolehkan menuju ke rumahnya sendiri, harus memohon untuk disingkirkan dari jalan dulu. Padahal itu kediaman pribadi gitu loh. Iya. Itu yang saya agak saya mau komplain kayak gini nanti nggak ada tujuannya, cuman ya saya nggak tahu lah tanggapannya nanti seperti apa Pak. Adanya kegiatan tersebut ya Mbak ya? Iya. Oh gitu ya. Mungkin nggak di sini ada untuk pengaduan masyarakat. Mbak bisa hubungin ke 523. Ya. 4045. 4045. Itu seberapa cepat untuk ditangani, Pak? Apa? Seberapa cepat akan ditangani? Nanti secepatnya, Mbak. Jadi saya telepon ke Bapak, cuman menceritakan ini, terus saya harus lapor lagi ke situ. Ya, soalnya ini kan untuk pengaduan lalu lintas saja.
Nanti kalau untuk selebihnya di luar lalu lintas bisa ke pihak yang ini. Tapi apakah ini akan ditanggapi? Kenapa? Tapi apakah ini... Nanti ditanggapi. Tapi kan ini lalu lintas daerah Kemang Utara. Iya, nanti lalu lintas dalam hal ini kan itu udah masuk ke komplek. Tapi nggak di Jalan Kemang Utaranya loh, Pak. Kemang Utaranya. Tapi mengganggu kediaman pribadi juga Jalan Bungur. Begitu. Mungkin nanti... Mohon dicek deh, Pak. Maksudnya kalau udah minta izin bukannya mestinya ada rekor? Iya. Nanti saya coba dengan pihak operator, coba hubungin ke wilayah tersebut. Apakah betul ada izin tersebut atau tidak? Iya, tolong ya, Pak. Bukannya apa-apa ya. Saya maksudnya... Lalu lintas terus di jalan sana, Mbak. Iya, saya maksudnya kan saya telepon ke Bapak ingin tahu respon dan kalau memang sudah ada rekor mestinya langsung ada jawaban gitu loh. Ini cerita doang tapi nggak ada rekor. Nah, itu kan gimana? Ya nanti kalau gini aja nanti saya coba ke operator untuk menghubungi petugas yang di sana biar nanti ada anggota yang mengurus kegiatan lalu lintas di sana, Mbak. Baik, terima kasih. Ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Oke. Bukan Bribtu Norman ya? Bukan. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang kita nelfon 523. Kita sekarang akan nelpon ke telepon yang tadi dikasih. 5234045. Bisa denger kan? Ini kita di kamar. Malam, Angkasa. Halo. Halo. Ya. Ini dengan pengaduan untuk masalah kediaman ini, saya tadi diberi nomor telepon ini dari pihak polisi TMC Polda Metro Jaya. Kenapa, Bu? Saya tinggal di Jalan Bungur di daerah Kemang Utara. Jalan Bungur, Kemang Utara, ya kenapa, Bu? Iya, di sini ada berlangsung zikir tahu, Pak? Zikir ya. Iya, tahu. Apa ya? Kenapa? Nurul Mustafa ya? Saya tidak tahu. Kayaknya iya deh benar, Pak. Apa, Bu? Iya, Bapak tahu ini mereka memakai jalan sepanjang Kemang Utara dan sampai masuk gang Jalan Bungur. Tahu, Pak. Tahu, Bu. Dan diperbolehkan. Apa? Diperbolehkan? Nah, itu kalau diperbolehkannya kita kurang paham. Cuma Jadi yang paham siapa, Pak? jadi gini, Bu. Itu kan kegiatan keagamaan. Iya, benar. Nah, kemudian kita itu sudah mengadakan koordinasi supaya tidak menggunakan ruas jalan. Tetapi pada prakteknya mereka tuh tidak mau. Berarti bisa ditindak hukum dong, Pak? Apa? Bisa ditindak hukum dong. Nah, tapi kan tidak segampang yang Ibu pikirkan. Oh, begitu. Kita yang nggak mikir gitu ya, Pak ya? Gitu ya kan? Ya nggak gitu dong, Pak. Gini, maksud saya gini. Jadi kalau misalkan ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan, misalkan ini hanya arisan atau ada hajatan atau apapun, itu bisa ditindak hukum kalau tidak diizinkan. Mana, Bu? Bapak, kita ulang lagi ya, Pak, pertanyaannya ya. Ini kan kegiatan keagamaan ini, ya kan? Susah untuk ditindak lanjuti kalau kenapa-napa, betul? Nah, kalau misalkan ini hajatan terus nggak dikasih izin, bisa langsung ditindak hukum? Bisa. Oh, jadi hanya karena ini kegiatan agama nggak bisa ditindak hukum? Bukan tidak bisa ditindak hukum, Bu. Kalau kita tidak nanti, dampak ke depannya itu besar. Oh, saya tahu, tapi bukannya itu semestinya sudah ada sistematis tertentu atau protokol tertentu, Pak? Sudah, memang ada. Terus? Cuma memang begitu adanya. Mau gimana? Ini dari... Mau gimana? Saya merasa dirugikan, Pak. Pak? Ini saya merasa dirugikan sekali karena ada salah satu apa RT RW-nya? Saya sudah telepon. RW-nya. Sudah datang. Ibu saya sudah ngomong sama Pak RT-nya, tadinya minta izin, kita tidak izinkan. Kita telepon ke polisi yang di cabang Kemang pun mereka tidak menanggapi. Ya iya, mau gimana? RT RW-nya aja nggak bisa kan? Ini dengan Bapak siapa?
Jadi sama sekali saya tidak bisa apa-apa, saya cuma bisa nelpon aja nih Pak. Iya, sabar aja Bu. Nanti juga sebentar lagi dia selesai. Sebentar lagi selesai. Oke, saya pegang janjinya Bapak. Sebentar lagi itu kapan Pak? Ya, mungkin barang-barang sejam lagi lah. Sejam lagi ya Pak. Baik, kalau sejam lagi belum selesai gimana Pak? Gimana? Kalau sejam lagi belum selesai? Ya kita sabar lagi. Kita sabar lagi. Makasih loh Pak mengetes kesabaran saya ya. Ya, makasih. Ayo Bu. Ya, ini mau dikasih ke mana? Oke, jadi ini adalah sistematis hukum di Indonesia, khususnya di Jakarta. Udah nelpon TMC Polda Metro Jaya, habis itu dikasih apa tuh nomornya, silakan Anda hubungi sendiri deh ya. Jadi untuk apa kita percaya sama governor kita kalau semuanya kerjanya cuma kayak gitu, dan kita udah telepon ke orang-orang yang istilahnya benar, nggak ditolongin juga. Saya emosi, pengen sumpah serapah nanti disalahin. Saya juga orang biasa, kalau bukan jadi polisi you have nothing gitu loh. Jadi sekarang kita tanya deh, itu polisi udah dibayar berapa? Sorry to say, tadi Anda semua dengar sendiri, kalau hajatan tidak dikasih izin bisa langsung ditindak hukum, tapi karena ini kegiatan beragama tidak bisa langsung ditindak hukum kalaupun tidak punya izin. Jadi siapa yang salah, siapa yang benar, hanya Allah yang mengetahui, gitu ya. Saudara-saudara, terima kasih.